Jangan bangga dulu. Laporan-laporan itu kadang-kadang infak anak yatim 100 juta lah tadi mah di bank. Anak yatimnya disantun sekali setahun. Memangnya anak yatim ku hidupnya sekali setahun butuh contoh, dah contoh. Tempat lain ada kayak gitu. Kita kan sering Jumat itu 50 juta pengeluarannya 0. Waduh, itu zalim itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai ini malam kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Bu, boleh terang Bu? Sampai malam ini kita masih diberikan Allah waktu luang dan waktu lapang. Alhamdulillah. Karena masih ada yang hidup, tapi waktu itu sampai tarwih payah datang ke surau. Sampai detik ini kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Alhamdulillah. Ini banyak tantangan itu istiqomah ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan semoga bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Dengan harapan semua ibadah yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin kan satu Bu? Itu doa tuh mah. Kadang awak kan malih tu meminta itu. Selawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Musholla Nurul Yaqin Kota Baru Nandu Puluah Lubuak Bagalong Padang yang hadir rahimahumullah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu panitia pesantren Ramadan, alim ulama jadi pandai, seluruh bendang dalam negeri, kaum ibu budo kanduang, hadirin perwakilan pesantren Ramadan. Berapa orang sih kau bu anak awak? 60. Alhamdulillah. Saya tidak mewakili kan Allah, walaupun tidak kasadoe. Gitu. Baik Bapak Ibu, kau lah mulai litak nampaknya kau mah. Alah masuk setengah kau lul lah kan? Lul lah. Kau dapat danya jangan sampai awak ibadah itu ya musim-musiman lah. Awal ramai gitu. Kau ujung-ujung cie-cie saja. Masuk babak penyisian tinggal pangka-pangka kali. Babak final ndak orang ada. Ibarat main bola kan kayak gitu tuh. Ramai awalnya. Bak kinci-kinci di musola kau. Malah talambe awak tipu nak lepek di luar tu kadang. Kini kan dulu saya sangat, kini kan lapis sangat kan.
Alhamdulillah lah. Tapi seperti itu baru itu bahala. Nah, awak jangan itu istiqomah tarik. Istiqomah itu balasannya luar biasa. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tahun ini diizinkan Allah kita ketemu kembali dalam Ramadan. Tahun kemarin juga sudah kita lalui. Kalau ibu bapak ingin menceliak siaran ulangnya, buka di YouTube. Tuh udah ada tuh. Tadi yang boleh menceliak dulu. Herman Tanjuang, itu, insyaallah. Ya Pak Dokter, makasih ingatan dari Pak Dokter selalu beliau ngian. Jangan lupa biar. Bapak Ibu hadirin, di sini tema yang dikasih oleh panitia Herman Tanjuang, surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Nah, kalau ada kamu catat, silakan. Ini bicara masalah, ini udah hafal bagi kita itu, udah hafal. Kehebatan di sini ini baru. Masjid Musola belum ada yang seperti ini, yang mengasih judul mengarahkan kepada Al-Quran. Ini luar biasa, berarti punya dalil dan landasan. Bagus ini. Ibarat mencancang landasan. Kalau di Minang kayak gitu, ya Pak ya. Menembak batujuan. Nah, sekarang landasannya adalah surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Al-Maun ini barang-barang berguna. Turunnya di Mekah, dinamai dengan surat Makkiyah. Kalau Madaniyah, surat di Madinah. Nanti itu dalam ilmu Al-Quran itu dipelajari itu. Sekarang apa yang bisa kita ambil? Bismillah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pertama Allah menyampaikan semacam bertanyalah, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, ini kan luar biasa tuh. Nyola agama tapi nyo paduto. Mendengar saja yaman tuh. Salat dianggap dusta, puasa dianggap dusta, zakat dianggap dusta. Siapa itu? Ada rinciannya di sana itu. Kita berselindung ke Allah, semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang pendusta. Amin ya rabbal alamin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 1. Jadi orang yang dianggap pendusta itu dalam pandangan Allah adalah mereka yang menghardik anak yatim. Menghardik di sini para mufasir menjelaskan bukan hanya berang. Woi, mangako? Bukan hanya gitu. Termasuk melalaikan, mengabaikan, tidak mempedulikan anak-anak yatim. Makanya sering kita menyampaikan, jangan bangga dulu. Mohon maaf sekali lagi. Kan tidak ada Pak Ibu. Ini kaji wah. Kan tidak ada kan? Nah, jangan bangga dulu. Laporan-laporan itu kadang-kadang infak anak yatim 100 juta. La ta'dima di bank. Anak yatimnya disantun sekali setahun. Memangnya anak yatimku hidupnya sekali setahun? Butuh contoh, enggak contoh. Tempat lain ada kayak gitu. Kita kan sering Jumat itu 50 juta, pengeluarannya 0. Waduh, itu zalim itu. Jangan ditahan lah tanah yatim tuh, santuni mereka. Kalau enggak usah kumpulan tanah yatim tuh. Itu menumpuk-numpuk namanya itu. Nggak boleh. Bagaimana teknis? Itu teknis lah itu. Kalau teknis itu kaji menurun tuh. Kita sering menyarankan pagi anak yatim tuh sekali seminggu kemari. Mengapa bu ya wirid? Pulang wirid dia ngenyok. Itu kan hak ini, ndak hak awak doang. Mangga letak di bank tuh. Orang bank yang kayo. Kok bengol le. Contoh, biarlah kita YouTube apa. Kalau ada yang ndak senang boleh ditonton acok ulang-ulang supaya paham. Supaya tidak kanai kita. Orang yang menumpuk, orang yang menghardi, orang yang menahan harta anak yatim itu
bagian dari manusia-manusia pendusta agama. Alhamdulillah. Jadi panggilan moral kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid dan musola, pengurus panti-panti yatim, mengurus anak-anak yatim, jangan ditahan. Tapi santuni mereka, kebutuhan mereka tu sama jo kebutuhan awak, nyui duit jo. Kalau ndak langsung ke sekolah. Bu, Bapak Ibu guru, Pak Kepala, bara biaya sekolah anak yatim kami. Nyo dari musola kami itu, musola kami, masjid kami, biar kami yang bayarkan. Kalau ndak namo bagi piti kenyo. Kadang-kadang piti lagi kan nyo melenjol loh kayak. Ha, kini awak langsung. Ndak ada. Tapi kalau lain percaya sama mereka, bawa dia ke sini, wirid, kasih ilmu, jo sianya tinggal, jo nenek bawa. Jo kakak bawa wirid sekali. Jadi di samping memberikan hak mereka, kita tetap memberikan nilai-nilai religius, agama, bina agama mereka. Kan ayahnya mandi hendak do, ayah hendak do lah do. Si ayah awak bersama. Lah bu, lagi 10 ya. Lagi terang bu. Ini suara orang kade ya, mik rancak lah. Yang tak kui ibu lain apa tu dah, suara maksudnya tu. Dah, jadi orang yang dianggap pendusta agama itu adalah yang menghardik anak yatim. Bahasa menghardik di sana itu pemahamannya itu banyak, bukan hanya berang, bukan hanya muari-ari, tetapi termasuk menahan. Ndak menyantuni, ndak mengurus. Hati-hati kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian dia tidak mau menolong, memberi, menyantuni orang-orang miskin. Di sini bahasanya adalah miskin. Lihat di dalam kitab Fathul Gharib, dia ada fakir, ada miskin. Ada fakir miskin, acok menggabungkan bagi. Nyo fakir miskin mah, gitu. Nyo dua tu. Fakir orang yang tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Ndak pakai mik li terang bu. Lain. Ndak ada usaha, ndak ada penghasilan. Baca roe, dia tergantung hidupnya, hidup sebatang kara sama orang lain. Lain dia pergi makan, dia orang makan, kalau ndak. Waduh, tu fakir itu. Pensiun ndak ada, ndak diterima dah. Anak ndak ada, cucu ndak ada, hilang sadoe. Nampak kok hidup sebatang kara. Tu fakir. Beliau itu berhak. Walaupun ndak namu minta-mintanya doyo tu. Kata Rasul, ni zakat engkau keluar bagikan. Bagi semuanya. Sudah ya Rasul, kembali ada yang membawa. Berlebih ya Rasulullah. Laisa banahiyo, cali lelo, sudah beres ya Rasulullah. Lihat keluarga yang miskin yang mereka tidak memperlihatkan kemiskinannya. Ada tu nyui duit payah tapi tidak namu minta-minta doh. Itulah harga diri itu. Atau perhatikan itu. Harus kita memperhatikannya. Masjid dan musola. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu fakir, ada miskin. Siapa miskin tu? Ada penghasilan, ada usaha, tidak mencukupi untuk makan. Bukan untuk kredit oto ya. 10 juta sebulan talok dia. Dia miskin je. Ada tu minta doa namanya itu, minta miskin namanya itu. Minta surat keterangan miskin ke lurah. Lalu tambah lo cila ya kecil lurah. Kini tak miskin enggak? Tidak mampu gini nah.
Ya, jadi makanya ada orang yang tidak mau minta keterangan miskin itu tidak mau. Kenapa? Dia tidak mau. Biarlah ini susah. Nah, itu perhatikan itu. Ada usaha, ada penghasilan, tak cukup untuk makan. Lai ado karajo beliau ke pasar setiap hari. Penghasilan 15.000 sehari. Anak 15 orang ke diduyan. Oi, banyak ni. Kan keluarga subur mah KB, keluarga besar. Contoh Santuni itu. Ya, kalau ndak karena ya Pak, pendusta agama. Sia yang dianggap pendusta agama orang kaya, pengurus masjid dan musola yang tidak memperhatikan itu. Jadi tolong jangan diperhatikan hanya sekali setahun. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sama-sama pengurus masjid. Dan alhamdulillah sampai kini Ambo masih anggota dewan masjid, dipercayai di bawahnya Pak Bagus. Makanya kita sampaikan itu. Jadi saling bersinergi kita. Jangan sampai ada keluarga kita, tetangga kita, makanya memberikan infak, sedekah, bahkan zakat itu yang penting, yang wajib itu qarib dulu, qarib, yang terdekat. Itu wajib tuh disantuni. Di samping kita menyantuni, ukhuwah Islamiyah kita akur, kuat kembali. Kau ndak mau penyo, orang lain juga gih, wadah dor gih dong. Aku pe kan? Padahal beliau berhak. Nah, gitu. Salah awak tu. Ndak ada yang qarib, lah selesai qarib kok baru kerabat, agak jarak step. Qarib itu lingkungan terdekat. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan kita terselindungi. Kok panjang Bu? Ndak selesai gini kok dah. Sampai jam 10 yang soleh kok agak. Ya, kita singkat saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, fawailul lil musallin. Jadi uraian itu panjang, nanti tafsirkan saja, pahami saja. Jangan sampai kita tergolong orang-orang pendusta agama. Jadi anak-anak miskin disantuni, dilayani sebaik-baiknya. Bagaimana kita tetap memberikan pendidikan dan memberikan hak mereka. Orang miskin jangan sampai ada yang tidak. Awak satiuk sawanta naik haji, pai umroh. Jangan bangga dulu. Sampiang rumah awak ada fakir miskin, ndak makan kadang-kadang seminggu begitu. Tuh haji itu tuh ndak manfaat itu. Lebih wajib menyantuni yang ada ini. Karena nanti kena kita. Wajib haji itu hanya sekali. Ya, Bapak Ibu ya. Fawailul lil musallin, kecelakaanlah, neraka wailah, rugi besarlah bagi orang-orang yang salat. Siapa saja? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai. Tidak boleh salat lalai. Jangankan ditinggalkan, dilalaian saja tidak boleh. Lalai dari segi waktu, lalai dari segi bacaan, termasuk lalai dari segi hal-hal sifatnya yang akan memberikan manfaat terhadap solat. Kadang solat lalai tak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu lalai itu. Jadi lalai itu banyak penafsirannya menurut pemahaman ulama. Kadangnya solat lalai gunjiang yojo, itu bagian fawailul. Ya solat iyo, tapi tetangga ada welok dah. Tu fawailul. Kadang menyapu ke rumah tetangga je sapuan bagi itu. Kadang-kadang pakai ilmu SMS. Susah mencari orang sanang, sanang mencari orang susah. Bu, boleh terang Bu? Nah, tua. Ambo lah semangat, ibu semangat lo lah gitu. Ya, ini tak boleh dah. Kalau ada ibu dah bailok je tetangga, boleh 3 hari. Hari nak kampek elok lai. Ndak namuahnya, tu ndak urusan awak tu dah. Urusan awak tu selesaian. Ndak namuah memang lebih subuh tu. Cuba dulu. Niang maafkan awak ya niang ya. Ndak ka salah lo tu, ndak ka berdosa lo tu dah, ndak ka rugi dah. Tak kamu maafkan dari tanti saja. Kadang bertambah lah bagai. Memangnya gua pikirin. Aduh saya.
Kalau beliau tak mau, ya tidak apa-apa. Urusan kita kepada Allah selesai sudah. Itu urusan beliau lah itu. Jangan awak lalu pikiran, kok sampai tidak lalu lah bagai. Lah jam 3 baru mau atau lalu dan lalita. Ya. Jadi orang-orang yang lalai di dalam solatnya itu bahagian daripada orang-orang pendusta agama dan kecelakaanlah bagi orang-orang tersebut. Makanya pelihara solat. Anak-anak awak, kadang awak rajin solat, tapi anak apa dia saya? Bayang nanti ya, bayang elok dak lah. Bukan gitu bahasanya. Diajar. Nah, tadi kan bahasa Pak Pengurus protokol kan bagus tuh. Anak-anak dengar, ya, jangan ribut. Kalau ada barang-barang musola awak jangan rusak. Ya awak bersama nak kau melihara. Kan bagus itu himbauan-himbauan. Yang nama anak-anak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alladzina hum yura'un. Dia ria. Ini bahaya itu. Di dalam solat tidak boleh ria, dalam ibadah tidak boleh ria. Tidak boleh ria. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Itu ria itu. Kalau ingin mencari orang yang beriman yang benar itu cari di waktu sholat subuh. Kalau sholat tarwih, sholat isya, sholat apalah gitu kan, zuhur, asar masih mendingan lah, masih bisa itu. Kalau siang hari masih ada orang harapan kami mencari. Tapi kalau subuh, orang sadar lalu. Hari dingin loh, hujan rintik-rintik loh. Mulai kan hujan labeh. Tiba beliau di masjid. Haqqul mu'min, orang beriman yang sebenarnya. Makanya Rasul menyatakan kalau ingin mencari kejayaan Islam akan muncul, carilah tak kalah solat subuh lah sama dengan solat Jumat. Jumat kan Rabi tu. Kalau lama dia itu solat subuh insya-Allah. Kita carilah subuh habis subuh. Baru orang nanti boleh. Gitu. Kalau masuk babak penyisian gini kau, lelang cik-cik, letihlah, ditang dan tanui ni, kelelahan ini. Makanya sederhana saja. Makan jangan berlebihan mana. Sederhana saja. Sasuk, dua suk, cukup ketiga berhenti. Lah dah. Sapiriang dua piriang cukup ketiga berhenti. Lah dah. Contoh, sepinggan dua pinggan cukup ketiga berhenti. Lah dah. Nah, pokok makan itu seperlunya untuk menguatkan. Kalau terlalu banyak makan pasti tu lah mulai kuat-kuat tu. Menyanda-nyanda tu lah kuat-kuat tu. Dia kagak jangan tadi tu. Itu memang sunatullah kayak gitu. Parui lapar makan. Makan parui kanyang. Biasa kalau parui kanyang mato mangan tua. Memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Kalaulah mato mangan tua, nanti diminta menyandalah, mato lah 5 watt lah, lama aku lah, kuok kepanjang saya bagai. Apalagi kalau imam panjang lo ya dah, lah tu. Damam ni beri imam ko panjang lah ya, gitu. Imam lo masalah tu kayak itu mah. Ya. Baik, tapi yang banyak mana imam? Awak banyak nak gaya-gaya segala, gaya tanggung. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu termasuk mereka enggan memberikan hal-hal sifatnya yang berguna. Maka apa yang bisa kita simpulkan dari firman Allah ini, jadilah kita hamba-hamba Allah yang selalu taat dalam menjalankan perintah yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir bahwa mari kita perhatikan anak yatim kita. Jangan sampai kita salah menempatkannya. Tanggung jawab kita. Jadi kalau memang ada wirid, paginya kemari wirid. Bang kok wirid tak berang karena memang tak pandai settingannya. Coba ajak dia ke sini. Laka pulang buka santuninya. Kalau ndak, berarti pengurus siapkan 100.000 surat untuk jemaah kapulang. Si datang wirid gratis 100.000. Tu bondong-bondong tiba tu. Ramai masalah tu. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf tersinggung dek kanaya talantuang dek turun yang indah pada tampainya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah keistiqomah nanti.
ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.